Nah, rencana pelaksanaan Februari itu materi pembelajaran yang teman-teman calon guru yang ikut seleksi sudah bisa mengakses. Bulan Maret itu formasi final dari Kemenpan RB, final, kemudian ada sinkronisasi formasi oleh BKN, validasi oleh Pemda. Jadi Pemda yang sudah mengajukan formasi nanti akan memvalidasi yang formasi yang diajukan ke Kemenpan disetujui, kemudian Pemda akan memvalidasi, Pemda dan Kemendikbud. April dimulai pendaftaran untuk ujiannya, Mei seleksi administrasi, kemudian ada masa sanggah, Juni itu ujian seleksi kesempatan pertama. Bagi yang tidak berhasil itu Juli itu ada perankingan, jadi kita ada passing grade tapi ada perankingan juga, perankingan dan pengumuman dan masa sanggah. Jika ada yang keberatan masih ada masa sanggah. Agustus itu pemberkasan yang lulus ujian pertama, daftar ulang. Oleh yang tidak lulus ujian pertama, silakan daftar ulang lagi, memilih formasinya di mana. Kemudian setelah itu September itu ujian seleksi. Jadi dari Juni dan September itu ada kesempatan Juni, Juli, Agustus untuk belajar lagi apa yang sudah dilihat gagal tadi. Kemudian Oktober itu perankingan lagi, pengumuman dan masa sanggah. November pemberkasan yang lulus ujian kedua, daftar ulang oleh yang tidak lulus ujian kedua. Kemudian Desember itu ujian seleksi ketiga. Sebenarnya itu kami berpikir untuk memberikan kesempatan 4 kali. Tapi melihat lini masa waktu itu tidak memungkinkan untuk 4 kali. Nah, di sini nanti Kemendikbud yang akan menanggung seluruh biaya penyelenggaraan ujian seleksinya, supaya daerah tidak terbebani dengan biaya dan fokus pada pengajuan formasinya. Dan passing grade yang tadi saya sampaikan ditetapkan oleh panitia, bukan oleh Kemendikbud. Panselnas, misalnya passing grade-nya itu berapa. Untuk tahun untuk ujian P3K itu berbeda dengan ujian CPNS yang sebelumnya, karena tidak ada seleksi KD, SKD nggak ada, seleksi kompetensi dasar nggak ada, yang ada hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Nah, nanti tipe konten ujiannya itu adalah kompetensi teknis, jadi harapannya kan kalau kompetensi teknis, guru yang sudah mengajar di mata pelajaran itu sekian lama pasti lebih unggul dibandingkan dengan guru-guru baru, karena memang di sini konten seleksi itu bukan SKD, tidak ada SKD, tapi hanya seleksi kompetensi teknis sesuai dengan mapel mereka. Kemudian ada tes bakat skolastik atau tes penalaran, itu tentu yang senior itu pasti lebih menguasai. Kemudian ada tes manajerial, sosiokultural, dan ada wawancara yang akan dijawab secara tertulis. Jumlah soalnya nanti sekitar 150, dan bobot yang paling tinggi itu 60%-nya itu adalah kompetensi teknis, mata pelajaran dan bakat skolastik atau penalaran. Kami berpikir guru-guru yang sudah mengabdi lama, sudah malang melintang di mengajar itu mempunyai pasti unggul di bidang kompetensi teknis. Itu kira-kira ya. Jadi kami berpihak kepada murid dan guru juga. Jadi berpihak pada murid itu agar murid mendapatkan guru-guru yang kompeten, kemudian juga memberikan ruang bagi yang memang mempunyai kompetensi, guru-guru yang mempunyai kompetensi dari segala usia untuk ikut bersaing, tapi tetap memberikan perhatian khusus pada guru-guru seluruh dengan memberikan latihan ujian dan memberi kesempatan jika gagal belajar dari kegagalan untuk mempelajari soal-soal tadi untuk dipelajari seleksi berikutnya. Jadi untuk tahun ini sebenarnya adalah kalau tadi yang paparan saya itu adalah memenuhi kekurangan guru P3K, memenuhi kekurangan guru di sekolah negeri. Jadi sekolah negeri itu kan memang anggarannya memang hanya dari negara, ya, tidak ada anggaran dari masyarakat, kan tidak boleh. Sehingga kita tahun ini tuh sebenarnya prioritasnya adalah pemenuhan guru di sekolah negeri dulu. Nah, meskipun benar apa yang tadi disampaikan bahwa negeri dan swasta itu adalah sama-sama anak bangsa, tapi kami sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 10, memang untuk tahun ini kita lihat bahwa sekolah negeri yang memang menggantungkan hidup sekolah itu dari kucuran dana dari anggaran pemerintah, maka ini pemenuhan gurunya memang untuk sekolah negeri dulu.
Nah, harapannya memang yang guru honorer di sekolah negeri itu yang untuk mengikuti seleksi. Nah, kalau tadi saya sampaikan, apakah guru di sekolah honorer sekolah swasta boleh ikut seleksi? Sebenarnya kan prioritasnya adalah guru honorer sekolah negeri. Tapi karena di dalam sebuah formasi, di dalam kriteria tadi bahwa setiap guru honorer nggak ada penjelasan di sekolah negeri, setiap guru honorer berhak untuk mengikuti, maka ya dibuka kesempatan kepada siapapun sesuai dengan kriteria tadi. Tentu kalau saya berpikir kalau guru-guru di sekolah swasta yang sudah menjadi guru tetap yayasan, terikat perjanjian dengan yayasan, tentu tidak akan mengikuti seleksi ini. Apalagi dia sudah selama ini sudah berutang jasa dengan yayasan tersebut dan dibesarkan oleh yayasan tersebut dan mendapatkan penghidupan yang layak. Itu Pak jawabannya Pak Bambang. Kan tepat sekali Bu nih jawabannya. Iya. Iya. Ini memang bagian dari ini Pak Bambang, itu bagian dari catatan Pansalnaka kemarin, penganggaran dari P3K sudah diperhitungkan dalam formula DAU. Ya sudah diperhitungkan dalam formula DAU. Kemudian penganggaran P3K dianggarkan oleh pemerintah daerah mengacu pada Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021 yang memberikan ketentuan bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan ASN serta kebutuhan pengangkatan CASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2021. Jadi 2021 sudah ada formasi yang diusulkan daerah, disetujui oleh Pan-RB. Kan per kepala, ada proktor, ada itu nanti membuat daerah mengusulkan sedikit gitu loh. Sehingga seluruh biaya sudah kami siapkan untuk seleksinya. Itu kira-kira tambahan informasinya. Ya.